37 tahun saya mengabdi di kejaksaan. Di akhir saya seperti ini. Satu lagi Pak yang saya tidak sangka kemarin itu BPJS juga sudah mati. Sama dengan memotong ya napas saya sendiri kan. Benar. Saya orang April itu saya seolah-olah napas saya dipotong Pak. Ya karena memang dampaknya bukan hanya kepada jaksa tapi keluarganya. Keluarganya yang terutama Pak. Kalau saya aja yang enggak makan kan enggak masalah Pak. Kali ini saya sedang bersama Pak Wayan, jaksa fungsional dari Kejaksaan Tinggi Bali ya Pak ya. Tapi Pak Wayan ini salah satu jaksa yang terkena dampak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang kemarin kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Wayan ini sempat menjadi saksi, diajukan jadi saksi di Mahkamah Konstitusi, cuma karena ada acara keagamaan ya Pak ya. Acara keagamaan jadi tidak bisa menjadi saksi untuk hadir langsung, hanya didengarkan keterangan tertulis saja. Nah, mumpung saya lagi di Bali, saya pengen mendengarkan ceritanya langsung nih. Kenapa kok Pak Wayan kok bisa terdampak gitu ya? Karena tapi kalau kita lihat usianya memang Pak Wayan lahir tahun Maret 1962 ya Pak ya. Berarti memang Maret. Itu yang sangat terdampak ya Pak ya, dengan Undang-Undang 11 tahun 2021. Nah, itu gimana tuh Pak Wayan ceritanya Pak sampai kemudian kena itu, apakah ada sosialisasi atau ada pemberitahuan sebelumnya atau tiba-tiba aja tuh gimana tuh Pak? Terima kasih ya Pak Victor. Saya sangat bersyukur karena Bapak bisa di Bali dan bisa menemui saya sendiri. Ya saya bisa juga menyampaikan unek-uneknya. Ini ya moga-moga bisa kebawa ke MK. Siapa tahu ya. Didengar bukan untuk saya sendiri tapi untuk jaksa-jaksa yang lain juga kan ya gitu. Yang terdampak langsung dari saya sendiri. Begini Pak, undang-undang itu kan diberlakukan tanggal 31 Desember 2021. Benar. Saya lahir tanggal 12 Maret 1992. Jadi setelah berlakunya itu persis 2,5 bulan. 2,5 bulan ya, masuk bulan Maret ya? Iya, bulan Maret. Jadi bulan Maret tanggal 13 itu saya udah langsung kena pensiun. Sudah terlangsung berdasarkan undang-undang itu saya udah langsung pensiun. Ada nggak pemberitahuan Pak sebelumnya Pak? Sama sekali nggak ada pemberitahuan. Apalagi yang namanya sosialisasi. Sebenarnya undang-undang itu digodok kan bertahun-tahun. Iya, sudah. Nah itu pada saat itu saya masih pegang struktural. Sebagai struktural pun yang di Datun terutama itu. Oh Bapak di Datun? Iya Datun. Kalau sebelumnya itu harusnya kan Datun itu kalau tidak fungsional paling tidak yang struktural lah yang dapat. Datun itu kalau di Kejaksaan tuh Kamar Perdata dan Tata Usaha Negara Pak ya? Yang selalu menangani perkara perdata yang dimintain dari pemerintah, BUMN dan BUMD. Nah itu kita sebagai jaksa pengacara negaranya. Nah itu loh Pak. Nah dengan adanya undang-undang itu sangat, bagi saya itu bukan saya diberhentikan dengan hormat, saya merasa ya dipecat. Alasannya kenapa? Karena begitu bulan April saya udah tidak dapat gaji. Berarti begitu masuk usia 60 terus langsung dikasih tahu nih Bapak udah masuk ke usia pensiun langsung. Tidak diberitahu begitu.
langsung tidak diamprahkan gaji. Sehingga 1 April itu saya udah tidak terima gaji. Berarti Bapak sempat bertanya-tanya dong? Saya langsung menghadap ke pimpinan, ke bagian kepegawaian. Saya bilang saya belum mengajukan pensiun, saya masih menunggu uji material dulu. Tapi beliaunya mengatakan itu nggak bisa, kalau tunggu uji material itu lama nanti. Nah kalau saya bayarkan gajinya berapa nanti harus dibayar oleh negara, dan apakah Anda akan bisa mengembalikan? Dibilang begitu. Dan ini ada penilaian nggak terhadap uji material dari pimpinan waktu pas Bapak bilang nunggu? Penilaiannya dia bilang, saya ditanya, Anda ikut nggak di dalam memberikan kuasa nggak? Enggak. Nah kalau enggak, Anda tidak akan bisa. Dan ini padahal ini undang-undangnya berlaku semua jaksa. Dan kemudian dia bilang ini kecil kemungkinannya untuk menang. Dia bilang. Ternyata putusan selah kita dikabul. Nah, ternyata belakangan, nah, walaupun baru putusan selah, itu sudah dikabulkan, dan ya cukup menyenangkan lah bagi saya, walaupun saya sudah terkena dampak selama 9 bulan ini ya. Saya 9 bulan tidak terima apa-apa. Dari April sampai Oktober. Nah, Oktober itu pun keluar taspen saya, itu sudah langsung diblokir oleh bank. Bapak ngurus taspen itu keluar karena diurus? Ya karena diurus, Pak. Kalau nggak diurus nggak keluar? Nggak keluar karena dipaksa oleh bagian kepegawaian untuk menandangi permohonan untuk pensiun. Untuk permohonan pengajuan berhenti sebagai ASN dengan hormat. Harus tanda tangan itu. Setelah itu baru itu diusulkan ke Kejaksaan Agung untuk keluar taspen. Untuk keluar SK pensiun dulu. Nah, SK pensiun itu bulan Agustus. Berarti April maju, Pak. Suratnya udah April maju. Oh, keluarnya Agustus tapi dimajukan April. Agustus itu belum keluar sehingga ke Jakarta. Saya tanya di bagian pengurusan pensiunan Kejaksaan Agung nih. Iya, di Kejaksaan Agung sama Pak Ali Effendi namanya itu waktu itu. Apa dia katakan? Ini usul aja belum ada, apa yang saya harus proses, gitu bilang. Saya tunjukkan arsip bahwa usulannya dari Kejati. Malah dia dibilang udah disuruh usul ulang aja lagi dari Kejati. Nah, gitu. Sehingga udah jauh-jauh ke Jakarta tuh. Sia-sia saya ke Jakarta, balik baru saya bilang ke kantor disuruh kirim ulang. Barulah keluar September tanggal 5 SK-nya. Saya dipanggil ke kantor, SK-nya udah turun, saya ambil. Itu pun masih diminta oleh bendahara untuk mengurus SKPP. Ya, pemutusan. Nah, baru pemutusan gaji saat keluar SKPP itu sebenarnya. Tapi saya di April sudah tidak dikasih gaji. SKPP itu pun selesai baru tanggal 26 September. Itu pengurusan SKPP aja di intern saya di Kejati itu 2 minggu lebih. Tuh bayangkan nggak? Nah, sampai kemudian taspennya cair tanggal 27 saya baru mengajukan ke taspen. Karena itu baru lengkap. Syarat-syaratnya ya SK pensiun sama SKPP. Nah, itu syaratnya pengajuan diajukan ke taspen. Begitu keluar, nah tanggal 20 baru keluarlah taspennya. Nah, sudah langsung diblokir oleh bank. Kenapa diblokir, Pak? Karena kan dari April saya tidak bisa bayar pinjaman. Bapak punya pinjaman di bank sampai umur 62. Jadi hitung karena Pak Wayan nggak tahu bahwa akan diberhentikan di 60. Jadi memang sebelumnya mengambil pinjaman dari bank itu dengan tenor sampai usia 62. Sampai 62. Dan itu bukan saya saja. Kalau di Kejaksaan Tinggi saya kira ada 50% pegawai kejaksaannya yang mengambil pinjaman sampai umur 62. Sampai usia 62 itu usia pensiun lah ya. Iya, sampai usia pensiun. Artinya harapannya ketika pensiun itu sudah selesai semua masalah utang-utang. Udah hutang. Nah, itulah yang sebenarnya saya persiapkan. Persiapannya apa? Setelah saya umur 62, teman-teman yang pensiun saya tanya berapa dapat taspen.
dapat absen 70-an lah gitu. Nah kemudian gajinya berapa setelah pensiun? 4 juta. Oh ya, berarti 2 tahun lagi saya akan seperti itu kan gitu. Nah inilah yang akan saya pakai modal rencananya. Yang 70 juta sama kayak sudah gaji 40, inilah yang akan persiapkan. Ya karena Bapak berpikirnya kan selama sampai 62 itu ya tentu bisa membayar dengan gaji pokok Bahkan itu. gaji semua, utang-utang semua lunas kan gitu. Setelah utang lunas baru pensiun. Dapat taspen itu ya, untuk modal pakai persiapan untuk namanya orang sudah umur kan, untuk menikmati pensiun, kesehatan nah, segala macam. Sekarang itu kan semuanya putus gara-gara undang-undang ini. Artinya pada saat tiba-tiba 60 diberhentikan, maka pinjaman yang harusnya masih ada tenor 2 tahun lagi harus dibayar dengan menggunakan taspen itu. Iya, taspen itu yang diambil. Langsung diambil. Saya nggak bisa, sudah diblokir semua. Nah, saat taspen itu diambil sudah selesai utangnya atau masih? Itu mari pembayaran dari April sampai Oktober. Iya, cicilannya kan itu 6,5 jutaan. Untuk berarti Bapak ada pinjaman di bank itu, ada berapa pinjaman? Ada dua. Nah, yang taspennya itu untuk satu bank. Iya, satu bank itu pun tidak tercukupi. Hanya tercukupi dari pembayaran dari April sampai Oktober. Artinya Oktober itu sampai nanti ke depan masih harus dipikirkan lagi. Iya. Belum lagi bank yang satu. Ya masih min lagi. Iya, belum lagi dengan bank yang satu lagi nih. Iya, belum lagi dengan bank yang satunya. Yang satunya ya gaji pensiun ini akan diambil. Itu pun dengan min karena cicilannya kan 6,5. Sedangkan gaji pensiunan 4 juta. Iya. Ya itu tadi tetap numpuk begitu dan kena bunga, kena denda lagi. Belum lagi saya diblok di checking-checkingnya di BI sudah merah, udah nggak bisa mau ngambil. Sekarang kalau saya mau wira swasta nggak akan dapat pinjaman. Padahal sebelumnya Bapak rapi sekali Pak ya, karena sesuai dengan udah bisa dibayar dengan gaji Pak. Karena langsung di debet. Iya. Jadi nggak ada permasalahan karena gajinya 10,5 dipotong 6,5. Di bank satunya ada remonnya 9,5, itu dipotong 4,5. Nah gitu Pak. Berarti Bapak harus masih menanggung lagi sampai nanti usia 62. Sampai 62 dengan total pinjaman di 2 bank. Di 2 bank itu. Kerugian apa lagi Pak yang Pak Wayan rasakan akibat dari undang-undang ini? Nah, yang tadi kan sudah fatalnya kan gitu ya Pak. Saya sudah tidak bisa menghidupi diri saya sendiri apalagi keluarga, karena dari April banget itu, Pak. Ya, karena dari April sampai sekarang tidak ada pemasukan sama sekali. Yang itu pun di luar dugaan. Siapa menyangka ASN akan berhenti dengan seperti itu? Coba kenapa bayangkan kan Pak? Karena kalau kita di aturan peraturan untuk masa pensiun ada persiapan pensiun seharusnya sampai 2 tahun ya. Harus ada sini, makanya saya persiapkan kan lagi 2 tahun kan gitu. Tapi pas kepotong lagi 2 tahun ya enggak ada persiapan dan masih ada tunggakan utang jadinya. Nah, yang kedua ini kan masa resesi Covid. Yang Bapak mungkin tahu kan. Sejak kapan itu? 2020. Dari 2020 ya. 2020. Anak saya 4, 3 bekerja di pariwisata. Oh, iya Bali memang sektor pariwisata yang sangat diharapkan Pak ya. Iya, hidupnya di Bali itu karena pariwisata. Kalau pariwisatanya nggak ada, tanya aja gubernur aja bingung. Iya. Dan COVID, karena PAD nggak ada. Dan COVID di masa COVID, Bali itu pariwisatanya yang paling anjlok terdampak Pak. Jadi paling pengangguran tuh banyak Pak. Itu jadi orang-orang yang sudah jadi direktur di suatu hotel itu udah kelimpungan, dia nggak bisa. Termasuk anak Bapak juga? Iya, termasuk anak saya sendiri mau keluar cari kerjaan nggak ada. Kemana lagi sama. Kalau kerja malah ngabiskan uang untuk biaya jalan. Nah, semasih saya sampai 2021 Desember masih terasasi dengan gaji saya yang masih ada anak-anak. Masih bisa inilah ya, tercover lah ya. Tetapi setelah itu sudah
saya bilang, kalau saya bilang hidup ini memang udah mati, mungkin orang nggak percaya gitu loh. Sampai listrik pun sudah nggak bisa bayar. Nah itu. Dan jadi, pertanyaannya yang mau bertanggung jawab siapa nih? Nah yang bertanggung jawab ya saya terutama ya DPR itu sama institusi saya karena sendiri. Tidak memperhitungkan dampak pemberlakuan daripada undang-undang itu sebenarnya. Dan yang ini Pak, saya sebenarnya agak sedikit ironisnya itu puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba di ujungnya kok begini perlakuannya. Nah, makanya itulah yang saya tuangkan di dalam tulisan saya sebagai kesaksian, Pak. 37 tahun saya mengabdi di kejaksaan. Di akhir saya seperti ini. Nah, itu loh. Bagaimana juga pengabdian kita kepada negara. Ya walaupun kecil bagi saya yang tidak pernah menjabat. Ya karena mungkin saya tidak bisa, tidak mampu dianggap oleh pimpinan sehingga tidak pernah jadi pejabat sampai menduduki eselon 3. Iya, tapi kan Bapak terakhir di kejaksaan pas sebelum dipensiunkan udah golongan apa, Pak? Golongan 4B. Golongan 4B, Pak. Jadi saya sudah kemana-mana, Pak. Di tim-tim selama 6 tahun saya tugas. Sempat tugas di tim-tim, Pak? Iya, anak lahir di tim-tim, Pak. Itu sejarahnya kalau di Indonesia itu nggak ada mungkin seperti saya mungkin. Nah itu ya, tapi ya itulah salah satu pengabdian. Tapi saya tidak mengeluh. Saya tapi tidak ini, Pak, mengeluh. Salah satu yang dikatakan kan kenapa itu dipotong 60 karena tidak produktif atau kinerjanya buruk lah. Kalau pendapat Bapak gimana, Pak? Lah, sekarang yang mengatakan itu siapa, Pak? Sekarang yang ditanyain itu siapa? Ya saya balik tanya. Kalau saya sebagai saksi yang mewakili tergugat, mungkin saya tanya langsung, Pak. Ya, kepada yang mewakili kejaksaan. Dan faktanya saksi yang kita hadirkan nilainya baik semua, 3 tahun berturut-turut di atas sedang, Pak, baik semua. Makanya termasuk saya pun masih bisa naik pangkat dengan adanya itu. Makanya saya mengirimkan dengan data bahwa umur 61 lebih, hampir umur 62, karena dia kenanya 62, dia masih nangani perkara pitsus kok, bukan perkara pidu, dan masih aktif untuk sidang, masih sidang, masih dia ngelit, masih meriksa saksi dan masih bikin tuntutan. Dan lucunya kalau bilang 60 itu gak produktif dan kinerjanya buruk, gimana dengan hakim-hakim MK, Pak? Nah, janganlah saya sampaikan kepada institusi lain ya, Pak. Dari kejaksaan, berapa kejaksaan yang umur 60 masih yang produktif? Dan bahkan kalau nggak salah Jaksa Agung pun kan di atas 65 Iya, saya anggap itu memang itu politik. Tapi jaksa yang eselon 2 yang harusnya 62 dia minta 60. Pindah kemana, Pak? Maksud saya kalau diukur produktivitas dengan usia, seorang jaksa agung aja sudah usia lebih dari 62 itu masih aktif, masih produktif, dia masih memimpin satu, dan kinerjanya sekarang kan bagus. Benar. Iya, saya akui jaksa agung itu kinerjanya sekarang banyak yang perkara-perkara besar diungkap. Artinya itu kalau dikatakan bahwa usia 60 ke atas itu sudah tidak produktif, itu malah bertentangan dengan kondisi nyata di kejaksaan sendiri, Pak, ya. Sangat sekali yang tidak manusiawi, saya kira mengatakan bahwa itu 60. Banyak yang keberatan, cuma tidak sangat melukai hati, Pak. Cuma banyak orang yang tidak mengungkapkan itu. Buktinya banyak di BUMN mantan jaksa yang sudah 60 jadi kalau nggak salah bahkan ada jaksa fungsional yang baru kepilih jadi pimpinan KPK tuh, Pak. Itu usianya udah lewat dari 60. Sudah 60. Tapi malah diberdayakan oleh KPK untuk melakukan kinerja yang cukup berat. Institusi luar yang mengakui. Kenapa yang intern enggak? Kan aneh, Pak. Nah, inilah ya suatu keanehan yang harusnya introspeksi diri lah bagi pembuat undang-undang ini. Saya sih mengatakan tidak siapa-siapa, tapi pembuat undang-undang inilah yang memberlakukan dan memotong itu ya, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada penelitian yang
independen dan gitu tidak loh. memberikan persiapan kepada jaksa. Dan dia tidak tahu bahwa pensiun itu harus ada persiapan. Kenapa persiapan? Karena walaupun undang-undang mengatakan itu sudah 62, tanpa diproses dia tidak akan turun haknya. Benar. Itu loh Pak. Benar. Dan ya setidaknya kalaupun memang dihitung 60 tahun ke 62 tahun itu sekitar 24 bulan dipotong. Gajinya berapa diberikan itu masih mungkin lah Pak ya, artinya Iya, coba dihitung aja Pak. Sekarang 20 juta kali 24 berapa kerugian kalau hitung materi. Nah, kalau hitung materi ya nyatanya itu Pak. Dan itu nyatanya memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kan, untuk kebutuhan keluarga. Tiba-tiba dipotong, sekarang jadi penghasilan. Iya, untuk pensiun berapa tuh Pak kira-kira kalau boleh tahu? Kalau pensiunnya 4 juta. 4 juta. Golongan 4C. Dari 20 juta langsung turun ke 4 juta tanpa persiapan. Dengan ada pinjaman lagi. Udah nggak terima apalagi nggak tahu lagi ke depannya ini saya seperti ini dari April sampai sekarang bagaimana caranya saya menghidupi keluarga, udah diri saya sendiri yang sudah mau gimana lagi. Nah ini kan kita sedang menunggu putusan nih Pak Wayan. Harapannya Pak Wayan gimana nih Pak? Nah itulah yang saya harapkan sekali. Moga-moga ada keajaiban Tuhan sehingga hakim MK bisa melihat untuk membuat suatu keadilan yang bagi seperti teman kami ini dan teman-teman yang lain yang ada di pelosok yang seketika gajinya tidak dibayarkan. Bayangkan itu Pak. Kalau saya masih di kelahiran saya sendiri. Nah kalau saya pas lagi tugas di Irian, langsung gaji namanya apa saya pakai pulang. Nah itu artinya banyak jaksa-jaksa yang di luar daerah pendatang akan bingung untuk kembali ke daerah asalnya. Pak. Nah cobalah rayakan bagaimana Bapak kalau tidak ada uang di daerah sendiri pulang nggak bisa. Makanya moga-moga putusan MK-nya bisa mendengar dari yang terkena dampak sehingga seperti saya bisa kembali. Bapak masih punya waktu untuk ini Pak ya? Ya masih. Ada berapa bulan? Masih 1 tahun 3 bulan jadinya. Karena 2024 Maret baru itu usia diberhentikan dengan hormatnya. 62-nya. Makanya kalau ini putusannya tidak retroaktif, saya tetap akan menjadi korban. Iya, memang itu yang kita harapkan. MK bisa memberikan kebijaksanaannya dengan memberikan retroaktif itu Pak. Karena kalau kita lihat putusan MK ini kan sifatnya kan prospektus ke depan, walaupun ada putusan sela gitu kan. Persoalannya ada jaksa-jaksa yang sudah terlanjur di SK-kan akibat dampak dari undang-undang seperti Pak Wayan. Tapi ada juga jaksa-jaksa yang masih selamat karena putusan sela. Dia masih sekarang malah ada yang sudah berhenti malah dipanggil lagi untuk bekerja. Benar. Saya dengar karena belum terima SK-nya itu kan. Sementara ada jaksa yang sudah terima SK-nya ya nggak mungkin berlaku putusan sela. Yang harapannya adalah putusan retroaktif dari dan itu pun saya masih harus menunggu proses daripada institusi saya nanti bagaimana prosesnya. Yang sudah menerima pensiun masih panjang juga saya kira walaupun ada putusan perjuangan itu kalau itu tapi putusan setidaknya sih harusnya kalau retroaktif udah harus saya sudah merasa lega lah. Berarti masih ada keadilan bagi saya sendiri, dan keluarga lah yang sekarang sampai istri kerja sampai malam-malam yang sekarang sudah umur juga 60 tahun. Iya, anak sampai mau keluar negeri karena udah nangis ngelihat orang tuanya nggak bisa gini. Keluar negeri untuk nyari pekerjaan karena udah di Bali udah mentok walaupun dia sudah S2 Pak. Saya harta yang lain nggak ada, semua yang punya harta masih cicilan aja. Memang seharusnya kalau retroaktif itu dikabulkan ya instansi kejaksaan harus langsung melaksanakan putusan itu ya seharusnya ya. Harusnya kalau tidak ya dapat gugatan lagi dari saya sendiri kan gitu jadinya Pak. Buat apa retroaktif di ini kalau tidak mau dilaksanakan. Jadi memang sangat besar sekali dengan putusan retroaktif itu Pak ya. Saya sangat mengharapkan sehingga kembali juga ke namanya nama baik
kalau soal kehidupan saya yang sudah berjalan, yang sudah murat-marit karena tidak terima apa-apa ini selama ini, yang saya anggap sudah diberhentikan dengan tiba-tiba itu, nah itu ya adalah obat saya ya, sedikit. Artinya harapan terbesar dari retroaktif itu ketika diaktifkan kembali, maka Bapak bisa menyelesaikan pinjaman-pinjaman itu Pak ya. Saya. Itu yang paling berat ya Pak ya. Hak saya dapat, saya kan untuk ya itu membayar pinjaman. Untuk itu pinjaman itu juga pinjaman uang negara. Iya. Kan uang negara itu memang itu jadi kan masalah tuh Pak. Iya, itu juga masalah. Artinya dengan adanya aturan ini negara juga dirugikan karena banyak jaksa yang tidak bisa mengembalikan dengan gajinya. Iya, makanya kan saya kemarin minta sama di WA kalau bisa dari ini keuangan juga dijadikan saksi kan. Karena apakah itu akan menjadi kerugian negara apa enggak, karena tapi jaksanya enggak bisa bayar kan gitu Pak. Enggak ada yang berani tuh. Enggak ada yang mau ya Pak. Enggak ada yang mau itu. Ya saya kira sekarang pun dari bank udah mengatakan ya mau gimana Pak, tapi saya kewajiban aja membawakan surat Bapak. Oke. Nah, jawabannya begitu akhirnya. Tapi ya utang tetap utang dan denda tetap utang tetap dan bayar, yang paling merugikan itu Pak, nama Bapak di BI checking itu jadi itu sudah terblokir. Satu lagi Pak yang saya tidak sangka kemarin itu BPJS juga sudah mati Pak. Saya mau berobat, ternyata dibilang BPJS-nya udah mati. Ya karena memang wajar itu dari April tidak kebayar. Biasanya kan didebet dari gaji, Pak. Dan ketika tiba-tiba terpotong dan jangankan untuk BPJS, untuk bayar utang aja belum cukup Pak ya. Iya, sudah diblokir sama bank, BPJS-nya kebelakangan nggak dapat yang jadinya gitu. Berarti sampai saat ini BPJS mati kemarin itu yang baru saya tahu. Itu setelah Bapak bawa kesimpulan itu saya ke dokter mau berobat, cek ternyata kan ada sistem lewat di komputer. Pak ini udah mati BPJS-nya Bapak, kenapa itu? Lah ini gara-gara saya enggak dapat gaji gitu. Karena kan selama jadi ASN kan kita tidak bisa bayarnya langsung auto debit kepotong otomatis. Oke Pak, makasih banyak nih Pak Wayan. Mudah-mudahan mungkin ada yang ingin ini Pak pesan untuk disampaikan ke masyarakat atau ke terutama hakim-hakim MK lah. Ya kalau kepada hakim mohonlah kebijakan memberikan mendengar bisa mengembalikan kami yang terdampak sehingga bisa memutuskan dengan restoratif, walaupun itu memang baru ada beberapa putusan yang seperti itu, tapi memang benar-benar dampaknya bukan main bagi saya sendiri dengan adanya pemberlakuan undang-undang ini. Nah kepada pembuat undang-undang juga ya dengan adanya ini berhati-hatilah kalau memotong angka. Kan memotong angka sama dengan memotong napas saya sendiri kan. Benar. Saya orang April itu saya seolah-olah napas saya dipotong Pak, diberhentikan dengan itu. Nah kalau sebenarnya masyarakat ya harus berani lah kalau memang ada kerugian berdampak karena undang-undang harus berani bicara, berani bertindak. Ya walaupun resikonya tinggi, saya tahu itu resikonya pasti tinggi karena melawan pejabat. Ya mau bilang apa kalau gitu selamanya akan seperti ini kan begitu Pak. Oke Pak Wayan, terima kasih Pak. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Victor juga meluangkan waktunya dari Jakarta juga di sini. Ini Pak, silaturahmi itu nambah rezeki Pak. Iya benar Pak. Memperpanjang usia. Dengan adanya begini saya jadi plong Pak. Apalagi nanti putusannya. Amin. Sesuai dengan yang Bapak perjuangkan. Yang Bapak kita semua perjuangkan Bapak berjuang untuk dari saya sendiri yang tanpa pamrih apa-apa. Saya sudah tahu Bapak memang benar-benar berjuang untuk kami. Karena ini memang menyangkut ini sih Pak, hak yang benar. Saya melihat ini bentuk penzoliman yang sangat luar biasa itu. Saya sebenarnya mau mengatakan zolim gitu tapi
biarkan saya mengatakan Pak. Karena kita ini juga beragama ya, biarlah di sana yang menilai. Ya karena memang dampaknya bukan hanya kepada jaksa tapi keluarganya yang terutama itu. Pak, kalau saya aja yang nggak makan kan nggak masalah Pak. Nah itu Pak, jadi gitu. Aduh. Karena umur tinggal lagi berapa kan nggak dihitung biar nggak makan mau apa. Tapi kan ini anak-anak masih punya masa depan. Negara katanya memikirkan masa depan. Nah itu Pak. Oke Pak Wayan, terima kasih Pak. Pak diminum Pak.